salah satu contoh yang bisa kita bangun hilirisasinya itu misalkan cabai. Nah, betul. Indonesia ini masih ngimpor cabai pasta sama cabai bubuk. Padahal itu kan bisa kita olah kan di sentra-sentra produksi. Di Indonesia itu ada yang disebut dengan missing middle. Kalau dibandingkan dengan Vietnam ataupun Thailand, ekspor kita tuh tidak diverse, tidak kompleks. Jadi ada data atlas terkait dengan complexity goods yang diekspor. Nah, barang-barang dari Indonesia itu tidak kompleks. Bahkan sudah dalam 10-20 tahun terakhir itu tidak mengalami perubahan. Salah satunya adalah missing middle-nya ini. Halo sahabat Kompas dan sahabat RK. Kali ini bertemu dengan saya Agustina dari Litbang Kompas dan ada juga rekan saya Mbak Erika dari Rumah Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ekonomi Indonesia. Begitu Mbak Erika. Iya. Dan sahabat Kompas juga sahabat RK, kita juga sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada juga Pak Teguh Yudo Wicaksono, beliau merupakan Head of PhD Ekonomi dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Halo Bapak, Halo, sehat gimana kabarnya? baik-baik. Terima Baik, kasih Una. alhamdulillah. Ya. Dan ada juga Ibu Elisa Mardian, beliau adalah peneliti dari KOR Indonesia. Halo Ibu. Halo, Iya. selamat siang Mbak. Terima kasih sudah hadir Ibu. Nah, Mbak Erika, nanti kita dalam mungkin 1 jam ke depan ya, dan juga Pak Teguh, juga Ibu Elisa, kita akan bersama-sama membahas tentang ekonomi Indonesia. Di akhir tahun nih, Desember 2024, nggak terasa, 2024 udah mau habis aja gitu Udah ya. mau selesai, tinggal Betul. menghitung hari. Iya, tinggal menghitung hari. Nah, kita mau apa ya, gosip-gosip intelektual. Wih, enggak juga sih ya. Nah, jadi kira-kira kita mau membahas nanti soal ekonomi Indonesia. Kita mau tarik balik selama setahun ke depan, setahun ke belakang itu sejauh ini tuh ekonomi Indonesia itu seperti apa, refleksi lah ya. Kalau biasanya kan identik dengan refleksi kalau di menjelang awal tahun. Nah, nanti kita mau mengulik apa sih yang sudah terjadi. Kita sudah berhasil melewati COVID yang ya bisa dibilang apa ya, sudah cukup lebih pulih gitu ya Bapak Ibu dan Mbak Erika. Dan nanti setelah itu kita juga mau membahas juga terkait 2025 nanti kayak apa ya, karena ini kan 2025 udah mau masuk 2025, menutup 2024, tapi kok isu-isu ekonomi banyak banget ya Mbak Erika. Kayaknya sahabat Kompas, sahabat RK semuanya udah aktif di media sosial dan juga baca-baca berita. Wah, banyak sekali nih isu-isu ekonomi. Oleh karena itu kita mau bahas nanti selama kira-kira 1 jam ke depan. Nah, untuk yang pertama dulu mungkin saya ke Pak Teguh dulu ya, Pak Teguh. Jadi kita sudah melewati 2024, tadi sudah hampir berakhir. Eh, apa aja Pak yang sudah terjadi dengan ekonomi Indonesia selama sepanjang 1 tahun terakhir ini? Kan rame, memang ada rame-rame politik juga, ada pemilu, pilkada. Selain itu, apa yang terjadi di ekonomi Indonesia selama 1 tahun ini? Ya, jadi pertama-tama terima kasih untuk undangannya, sahabat RK, sahabat Kompas. Kita coba refleksi ya dalam setahun terakhir. Sebetulnya begini, ketika kita flashback memasuki 2024, itu kan ada semacam optimisme ya. Artinya dalam artian akan ada pemerintahan baru, walaupun kemudian di 2023 akhir ada semacam pertanyaan mengenai kelanjutan program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi seperti apa ke depannya. Waktu itu memang kan pemilu di bulan Februari kan ya, 2024. Di satu sisi ada ketidakpastian, di sisi yang lain juga ada optimisme di mana ada pemerintahan yang baru. Lalu memasuki setelah adanya election selesai, pemilu selesai, kemudian pemenang pemilu Pak Prabowo ya waktu itu sudah lihat keberlanjutan dari program-program tersebut gitu ya, dari apa yang akan sudah dilakukan oleh Presiden, apa yang akan dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kemungkinan besar merupakan keberlanjutan. Dari satu sisi memberikan sinyal positif untuk pasar. Kita tahu waktu itu investor juga cukup antusias. Kemudian di sisi globalnya kalau kita refleksikan memang ketidakpastian datang dari belum selesainya isu geopolitik ya. Pertama perang Rusia Ukraine yang belum selesai. Lalu kalau kita lihat Oktober tahun 2023 itu kan Hamas menyerang wilayah Israel dan kemudian makin memanas. Middle East memanas, kemudian menjadi ketidakpastian makin besar. Itu yang juga menjadi concern waktu itu baik para ekonom maupun analis di pasar gitu ya. Lalu memasuki pertengahan kita lihat isu yang muncul adalah isu pelemahan daya beli. Kalau kita masih ingat waktu itu
pelemahan daya beli, kita mengalami deflasi 4 bulan berturut-turut. 5 bulan malah. 5 bulan malah ya, 5 Deflasi. bulan berturut-turut kita mengalami deflasi yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan harga-harga secara umum yang orang mulai melihat bahwa ini mungkin daya konsumen kita mulai melemah. Di sisi yang lain, kalau kita merefleksikan beberapa data, misalnya data dari tabungan masyarakat itu kan juga sempat menurun, terutama untuk masyarakat kelas menengah bawah. Nah, jadi di sana kita lihat di satu sisi ada pelemahan daya beli, kemudian juga ada tadi tabungan masyarakat berkurang, terutama Mantap ya, Pak. ya Makan makan tabungan tabungan ya. katanya. Di data dari Mandiri, Bank Mandiri juga menunjukkan hal yang sama. Jadi trennya saat itu tidak sebegitu optimis sebetulnya. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi produksi ada beberapa sektor yang resilience gitu ya. Misalnya sektor-sektor kesehatan itu relatif resilience walaupun pandemi berakhir. Kemudian telekomunikasi walaupun Betul. orang masih kembali lagi normal gitu ya, tapi interaksi kebutuhan untuk telekomunikasi masih relatif tinggi. Jadi output dari sektor telekomunikasi masih tumbuh cukup cepat. Jadi kita melihat 2024 ini macam-macam ceritanya, mixed Gitu feelings, ya. betul. Ada pelemahan daya beli dari sisi konsumen masyarakat, kemudian konsep fenomena mantap, tapi di sisi lain di sektor produksi ekonomi kita cukup resilient lah ya, tumbuh 5,02%. Kemudian juga ada tren di 2024 mungkin memasuki 2025 nanti pertumbuhannya akan agak akselerasi sedikit gitu ya. Jadi itu mungkin yang kalau kita lihat di 2024 ini. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi nih ke 2024, kita kan ini punya tantangan sebenarnya untuk keluar dari middle income trap gitu. Kita sekarang ini kan posisinya Indonesia ini cukup stabil ya kalau di mungkin 3 tahun ke belakang ini. Nah, kira-kira 2025 ini kita bakal bisa bertahan di situ atau ada peningkatan kalau dari Bapak Teguh? Kalau saya lihat sih pertama kalau kita lihat program-programnya Presiden Prabowo, kita lihat bahwa ada sesuatu yang baru. Jadi dan ada sedikit kelihatan agak shifting sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di periode Presiden Jokowi itu kan tag-nya adalah infrastruktur, pembangunan infrastruktur termasuk juga IKN dan sebagainya. Itu adalah flagship dari programnya Presiden Jokowi. Presiden Prabowo kalau kita lihat justru dan message yang disampaikan adalah justru ke sisi pembangunan manusianya. Jadi terkait dengan misal programnya beliau sendiri makan bergizi ya, makan siang yang bergizi, kemudian program-program yang terkait dengan human development. Kemudian yang menarik adalah di beberapa forum beliau seringkali dalam tanda kutip otokritik ya. Artinya kita jangan terbuai dengan angka-angka yang bagus gitu kan. Oh kita ini kemiskinan turun, tetapi faktanya adalah tidak seperti itu gitu. Itu yang beliau sampaikan. Artinya kan beliau cukup serius untuk melihat ke aspek sisi human development-nya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa tahun 2025 mungkin akan shifting narasi dari pembangunan ekonomi dari yang sifatnya hard infrastruktur ke yang soft infrastruktur. Dan dari sisi budgeting, APBN juga kita melihat adanya perubahan tersebut ya. Misalnya institusi baru, Badan Gizi Nasional, juga Badan Pangan Nasional salah satu institusi yang menerima pembiayaan cukup besar gitu kan. Jadi konsisten sebetulnya dengan shifting tema-tema ini. Jadi kedepannya tadi menanggapi mengenai middle income trap, ini kan kita bicara mengenai 2045, kemudian 2030 gitu kan. Nah, di mana-mana fondasi dari pertumbuhan yang berkelanjutan itu adalah inovasi, dan inovasi adalah didukung oleh human development, pembangunan manusianya. Jadi saya rasa konsisten dengan message yang akan disampaikan. Cuma memang dalam beberapa hal belakangan dalam konteks detail-detail polisinya yang mungkin kita bisa diskusikan. Kadang-kadang kita mau mengarah maju 2045 tapi ada detail-detail kebijakan yang agak bertentangan. Nah, ini mungkin nanti
bisa kita diskusikan. Oke, nah mungkin nanti sebelum kita jauh membahas masa depan 2025 ke sana, tadi kan menarik nih Pak Teguh menyampaikan bahwa memang tadi ada mixed feeling, bahwa memang ada poin-poin peningkatan di kita, tapi memang ada beberapa catatan terkait ekonomi kita gitu ya. Kalau dari pengamatan Ibu Elisa dan Kor, sebenarnya agak kembali ke belakang tadi ke 2024, hal-hal apa aja sih yang membuat ekonomi kita mungkin ada ya sebenarnya cukup baik ya meskipun stagnan di 5% pertumbuhannya seperti itu. Apa yang sudah terjadi dan membuat pertumbuhan ekonomi itu, Bu Elisa? Ya, jadi kan pemerintah itu dalam APBN 2024 target pertumbuhan ekonominya itu 5,2%. Oke. Tapi proyeksi KOR itu nggak sampai 5,2, paling Oke. sekitar 5,02. 5,02. Ya, jadi kenapa kita bisa menyimpulkan di angka 5,02 gitu kan? Berarti kita lihat nih, konsumsi ini kan salah satu driver utama perekonomian Ekonomi, kita, betul. hampir 54% ya. Nah, kita lihat pertumbuhan konsumsi Q1 sampai Q3 2024 itu sekitar 4,9%-an. Lebih rendah Lebih dibandingkan kecil. dengan Q1 sampai Q3 2019. Sebelum pandemi Sebelum ya. pandemi itu Oke. sekitar 5%-an lebih. Nah, artinya ada indikasi pelemahan daya beli kan. Karena penggerak utama konsumsi kita itu adalah kelas menengah dan atas. Nah, kelas menengah ini kan yang tertekan. Nah, apa penyebab kelas menengah kita tertekan? Ini pertama dari sisi upah. Pertumbuhan upah real. Sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, industri, sama penyediaan jasa akomodasi makanan minuman itu negatif pertumbuhan upahnya. Negatif. Justru negatif ya. Ya, Oke, itu kan oke. kita masih ingat kan awal tahun 2024 inflasi untuk volatile food ini gila-gilaan naiknya. Nah, ini masyarakat ini semakin tergerus daya belinya. Kita bandingkan antara tingkat inflasi sama pertumbuhan upah realnya, ini lebih tinggi inflasinya. Inflasi, betul. Nah, jadi gimana nggak tergerus gitu kan. Nah, itu yang pertama, karena inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan upahnya. Terus yang kedua, itu adalah mantap tadi yang di-mention sama Mbak Agustina. Mantap ini kita lihat kan 98,8% pemilik rekening di Indonesia ini nominalnya di bawah 100 juta. Dan kita bandingkan 2019 itu rata-rata simpanan perbankan itu sekitar 3 jutaan. Per 2024 itu sekitar 1,8 juta. Turun drastis kan. Nah, itu fenomena mantap. Jadi masyarakat untuk bisa melanjutkan hidupnya, untuk terus bisa spending, mereka menguras tabungannya. Nah, jadi kan ini membuat ruang gerak konsumsi masyarakat ini kan semakin terbatas. Nah, itu jadi memang faktornya dari sisi upah dan juga karena kita kan ini ya PMI kita ini terus-terusan di zona konstruktif ya. Konstruktif. Di bawah 50% Di bawah ya. 50%. Nah, ini kan menandakan bahwa penciptaan lapangan kerja formal itu terbatas. Dampaknya masyarakat ini banyak yang terserap ke informal. Nah, kalau informal ini kan kita tahu upahnya itu tidak ada standarisasi, kurangnya jaminan sosial, jaminan berbagai macam jaminan lah untuk bisa memastikan kelayakan hidup bagi para pekerja. Nah, jadi karena itulah juga yang menyebabkan kenapa daya beli kita ini agak sedikit ya bukan sedikit ya tergerus gitu. Karena terserapnya ke informal, karena rendahnya penciptaan lapangan kerja formal. Dan ini makanya kita terjadi penurunan jumlah kelas menengah 9,4 juta jiwa. Nah, itu karena sebetulnya rentetan kejadian pelemahan konsumsi ini kita sudah bisa deteksi sejak akhir 2023. KOR Indonesia itu sudah bilang kita harus hati-hati nih lampu kuning daya beli masyarakat. Tapi ya karena kita terbuai gitu ya dengan pemilu segala macam Ramadan. Jadi seketika lupa. Nah, padahal nih tahun ini tuh spesial karena kan ada pemilu. Dan itu 2 kali ya, Februari pemilu sama pileg, dan yang kemarin terakhir November pilkada serentak. Tapi pertumbuhan ekonomi kita nggak setinggi 2023 kemarin. Biasanya kalau tahun pemilu itu kan peningkatan demand signifikan tuh.
inflasi juga. Nah, kemarin nih harusnya saya berpandangan bahwa jika daya beli masyarakat ini membaik, harusnya kemarin inflasi itu membaik. Iya. Memang sih inflasi, tapi penyebab inflasinya tuh karena harga emas yang naik. Nah, Konsumsi bukan ya. karena ke konsumsi. Ini apa artinya kalau misalkan lebih banyak masyarakat yang membeli emas, mereka itu akhirnya apa ya, khawatir karena ke depan perekonomian ini semakin tidak pasti. Makanya lebih banyak pembelinya ke emas karena untuk melindungi nilainya itu kan. Nah, jadi meskipun kita membaik katanya inflasi, nah tapi kalau kita bedah penyebab inflasinya itu tuh masih kurang sehat lah inflasinya gitu. Karena bukan tidak mencerminkan perbaikan demand, tapi lebih ke khawatir karena membeli harga emas gitu kan, yang relatif mahal juga. Nah, jadi itu juga sih yang menyebabkan kenapa kita ini harus lebih hati-hati nih pemerintah ke depan kebijakannya jangan sampai semakin menggerus daya beli terutama kelas menengah. Nah, kalau kita breakdown nih pengeluaran kelas menengah itu kan yang 40% lebih itu untuk bahan makanan. Habis itu untuk perumahan, terus barang jasa lainnya dan yang keempat ini untuk pajak. Oh, Untuk pajak. Jadi pajak ini urutan keempat dalam pengeluaran kelas menengah. Nah, jadi hitungannya cukup besar berarti, Bu. sekitar 5%-an lah. Oh, 5%. Nah, tapi kan ini lumayan ya bagi kelas menengah gitu karena apalagi nanti kalau misalkan pemerintah jadi menaikkan pajak gitu Oh, kan. oke. Nah, ini akan semakin terasa oleh kelas menengah gitu. Meskipun ada istilah untuk barang mewah, nah tapi kan semewah apa sih gitu. Barangkali juga mungkin menurut pemerintah ini mewah tapi menurut kelas menengah ini barang yang biasa kita gunakan gitu. Jadi kan Iya. nah ini sih yang harus hati-hati pemerintah dan kalau kita lihat ya misalkan Korea Selatan itu negaranya udah maju padahal tapi PPN-nya tuh nggak setinggi Indonesia. Paling tinggi di mana sih, Bu? PPN. PPN China tuh ada yang sampai 13%, tapi China itu dia variatif, ada yang 6, ada yang 9, ada yang 13. India juga relatif tinggi sih. Filipina ya, sekitar Filipina 12%. juga Filipina. Nah, harusnya Indonesia ini kalau misalkan pemerintah mau diversifikasi pendapatan, karena kan pendapatan APBN kita ini lebih banyak kan dari pajak. Nah, harusnya tuh yang dikejar tuh bukan pajak PPN, karena PPN ini tuh menyasar semua kalangan, nggak adil kan. Nah, seharusnya menyasarnya apa? PPh badan. Kita bisa tengok lihat yang Vietnam. Jadi kebijakan di Vietnam itu PPh badannya dia untuk sektor-sektor ekstraktif yang merusak lingkungan itu Gede. pajaknya tuh gede banget, hampir 40% lebih lah. Nah, kalau Indonesia kan dipukul rata sama semua. Padahal undang-undang bilang bisa sampai 5-15%. Iya, kalau 5 tidak sampai salah. 15%. Jadi Maksudnya bisa di range masih itu ada harusnya. ruang kan. Selain kita pemerintah mendapatkan benefit mendapatkan pendapatan baru, juga setidaknya kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan karena aktivitas komoditas ekstraktif gitu, yang destruktif gitu ya. Nah, jadi kan ini setidaknya kita bisa mendapatkan dua benefit sekaligus gitu. Kalau misalkan pemerintahnya mau menerapkan kebijakan seperti itu. Nah, dibandingkan dengan PPN, karena PPN ini tuh akan sangat membuat rakyat kita semakin menderita ke depan. Nah, makanya kita harus apa ya kreatif lah dalam membuat kebijakan itu. Kita bisa tengok negara-negara lain yang sudah berhasil menerapkan kebijakan seperti itu. Itu sih kurang lebih ya terkait dengan gambaran refleksi 2024 gitu. Walaupun ada pemilu, ada pilkada segala macam, tapi ternyata tidak cukup untuk mengungkit, mendongkrak ekonomi Indonesia. Karena emang selemah itu masyarakat kita, daya beli semakin tergerus tadi kan upah, terus juga informalitas segala macam. Nah, kalau dilihat dari pemasukan nih, sebenarnya pemasukan yang menggerakkan ekonominya Indonesia itu sektornya apa saja sih, Bu? Jadi top 3 engine-nya ekonomi Indonesia itu pertama sektor manufaktur, kedua perdagangan, ketiga itu pertanian. Tapi kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja yang paling banyak itu pertanian. Informal tadi. Ya informal banyaknya. Dan terus yang kedua itu adalah perdagangan jasa, ketiga manufaktur. Nah, jadi top 3 engine kalau kita bedah satu-satu sektor manufaktur kita bahkan deindustrialisasi dini kan saat ini. Tahun 2002 kontribusi manufaktur terhadap PDB itu sekitar 32%.
sekarang Besar. cuma 18%. Hmm. Padahal kita baru masuk jendela bonus demografi. Ya, kita butuh untuk menyerap tenaga Untuk kerja tenaga dengan kerja, baik. tapi mesinnya ini udah nurun terus Udah nih nurun performanya terus, ya. gitu kan. Ya gimana mereka mau nyerap Menyerap lebih tenaga banyak. kerja. Nah, itu manufaktur kita deindustrialisasi dini. Yang kedua, perdagangan jasa, yaitu kan kita banyak diserbu oleh produk-produk impor segala macam. Nah, jadi produsen-produsen di dalam negeri ini kan jadinya mereka kalah saing ya, karena harganya lebih murah yang Lebih impor murah gitu kan. yang Apalagi impor. kok impornya ilegal gitu Nah, kan. itu. Ilegal. Segede gitu nggak kelihatan gitu. Gimana tuh kok bisa masuk ke Indonesia gitu. Itu juga saya masih bertanya-tanya. Dan terus yang ketiga itu pertanian. Pertanian. Nah, pertanian ini kita lihat indikatornya kesejahteraan petani deh. Petani pemilik lahan yang itu di bawah 0,5 hektar itu jumlahnya meningkat, bertambah 2 juta orang. Artinya pertanian kita semakin tidak ada progres yang lebih baik gitu. Padahal kemarin harga pangan naik tinggi banget ya. Iya. Nah, tapi Nggak berdampak. itu nggak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani, karena yang paling banyak menikmati kenaikan harga pangan itu middleman-nya, bukan petaninya. Benar. Itu sih. Jadi makanya tidak tercermin di pertumbuhan sektor pertanian waktu awal-awal itu di Q1 2024 itu sektor pertanian bahkan minus. Padahal Q1 itu kita ingat banget inflasi pangan tuh tinggi-tingginya kan. Tapi itu tidak tercapture di sektor pertanian, tapi mungkin di sektor perdagangan karena kan tadi di middleman-nya itu yang banyak mendapatkan keuntungan dari harga pangan yang tinggi gitu. Nah, jadi pertanian kita juga selama ini salah arah, tidak cukup menarik tenaga kerja, apalagi anak-anak muda sekarang udah tidak berminat jadi petani kan. Karena udah petani itu kotor, katanya karena kelelahan, terus juga tidak menjanjikan kesejahteraan, panas gitu, iya bener ya, panas. Bahkan ini saya kalau misalkan survei ke lapangan gitu, ke anak-anak petani, mereka sendiri tuh nggak mau jadi petani. Iya, maunya naik kelas. Maunya naik kelas, minimal jadi tukang ojek, kalau nggak jadi buruh pabrik. Iya, Iya, betul. jadi emang ya sesuram itu kah sektor pertanian gitu. Makanya ini pemerintah ke depan harus, kalau misalnya kita mau keluar dari middle income trap, terus juga mau kita dorong pertumbuhan ekonomi ke 8% ya, top 3 engine ini yang harus diutamakan. Insentifnya benar-benaran untuk 3 sektor tersebut. Gimana Pak, menurut Pak Teguh menyambung yang tadi bahwa kan memang top 3 engine-nya tadi manufaktur, kemudian perdagangan, pertanian, tetapi yang mau masuk ke manufaktur ternyata lapangan pekerjaannya nggak tersedia. Yang tersedia adalah pertanian, sementara orangnya nggak mau. Nah ini harus gimana Pak? Apakah nanti juga ini masih akan tetap menjadi top 3 engine-nya kita atau mungkin ada tadi ya transformasi atau hal lain untuk menjadi sumber atau sarana-sarana pertumbuhan baru di kita, di negara kita? Terima kasih. Sebetulnya saya mau nyambung tadi yang disampaikan Bu Elina ya terkait dengan PPN gitu ya dibandingkan dengan beberapa negara. Nah, di Filipina PPN 12% itu sebetulnya udah cukup lama. Waktu kita PPN 10%, Filipina sudah 12%. Nah, ini yang menarik. PPN Filipina 12%, tetapi relatif penerimaannya terhadap GDP-nya dengan PPN Indonesia yang 10% lebih tinggi Indonesia sebetulnya. Jadi itu nggak menjamin bahwa semakin tinggi rate dari penerimaan PPN, penerimaannya juga tentu saja penerimaan akan meningkat, tapi relatif terhadap GDP atau PDB itu tidak serta-merta seperti itu. Karena ya kasusnya Filipina dari sisi penerimaan sebetulnya lebih tinggi Indonesia waktu itu yang 10%. Kenapa masalah yang terjadi kalau kita lihat adalah bahwa di dalam konteks PPN itu banyak yang dikecualikan. Ya kalau untuk kebutuhan pokok kita agree ya, mungkin kita setuju karena itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat luas gitu ya. Tetapi ada beberapa areas yang di mana PPN itu tidak dikenakan, terutama untuk konsumsi-konsumsi khusus gitu ya. Saya ambil contoh misalnya di sektor jasa, kesehatan gitu ya. Ada misalnya yang terkait dengan kesehatan peliharaan gitu ya, pets gitu ya. Itu dibebaskan sama PPN. Padahal mungkin yang mengkonsumsi kelompok menengah atas gitu ya. Nah itu kan nggak perlu untuk dibebaskan. Nah ini yang kemudian mungkin masukan buat pemerintah adalah bahwa
sebelum kita naikkan PPN, mungkin coba deh di-consider dulu areas mana yang sebetulnya belum dikenakan PPN. Karena nanti kan tadi yang sudah disampaikan masalahnya juga dari sisi pajak. Tadi disampaikan motor pertumbuhan, manufaktur, perdagangan, dan dua sektor ini yang juga kontribusi PPN-nya paling besar. Paling besar. Jadi di satu sisi sektor ini yang mengalami tekanan, tetapi di sisi yang sama sektor ini yang kalau PPN naik itu juga akan berimplikasi kepada mereka. Nah itu satu hal yang tadi nyambung yang PPN. Nah yang kedua terkait dengan manufaktur, saya setuju sekali. Jadi memang kita sudah cukup lama membelakangi sektor manufaktur. Bukannya menyalahkan, tetapi kelihatannya ini ada kaitannya dengan kebijakan hilirisasi. Jadi hilirisasi yang fokus ke sektor mineral, kemudian pengolahan mineral, itu tanpa kita sadari, itu justru membuat banyak foreign direct investment itu lari ke sektor sana. Sementara manufaktur yang berorientasi ekspor, itu kayak ditinggalkan. Jadi nggak ada tadi disampaikan nggak ada insentif khusus gitu ya, atau kemudian kebijakan yang spesifik gitu ya. Jadi kita banyak fokus kepada hilirisasi, tapi kita lupa bahwa sebetulnya kita punya sektor unggulan di manufaktur. Contohnya misalnya elektronik gitu ya, itu sektor unggulan Indonesia. Di manufaktur otomotif, tekstil, labor intensif, sayangnya ya malah ditinggalkan, jadi sunset. Atau mungkin kita sebetulnya perlu berpikir, artinya tekstil yang kita bayangkan seperti era tahun 90-an itu udah nggak relevan lagi sekarang. Tapi kan kita tuh punya advantage dalam artian masyarakat kita cukup kreatif ya. Ya kalau kita lihat pakaian batik dan sebagainya. Nah mungkin kita moving the ladder gitu lah, artinya dari sekedar memproduksi garment yang biasa, tapi mulai fokus ke yang berkualitas tinggi, dan Indonesia punya banyak talenta itu. Kemudian sektor tadi nyambung masih manufaktur adalah F&B, maksud saya sektor makanan dan minuman. Itu Indonesia juga cukup kompetitif. Ya kita tahu beberapa produk-produk makanan kita sampai ekspornya ke banyak negara gitu ya. Nah ini yang kalau menurut saya selama ini tuh banyak ditinggalkan gitu dalam sisi kebijakan. Kebanyakan fokus ke hilirisasi yang semuanya tuh akhirnya resources, policy, kemudian juga investasi, bahkan pengembangan talenta itu lari ke sana gitu, ke sektor komoditas, sektor mineral. Tapi yang manufaktur yang kunci untuk tadi menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas itu relatif ditinggalkan. Yang berikutnya adalah yang tadi bahwa ini kan kita lihat di tahun waktu Trump naik presiden, ini saya menyinggung ke isu global ya. Itu kan ada trade wars dan masih berlanjut sebetulnya. Zaman periode Biden tidak ada perubahan. Biden tidak mengubah arah kebijakan perdagangannya Amerika, dan sekarang Trump naik lagi, dan yang jadi masalah adalah terjadi relokasi pabrik-pabrik di Cina ke negara-negara Asia Tenggara. Nah, yang menikmati itu adalah Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Dan kita tuh ketinggalan lagi gitu. Ini kan sebetulnya tadi nyambung opportunities kita untuk meningkatkan sektor manufaktur, sayangnya ketinggalan, dan beberapa areas yang cukup penting misalnya semiconductor gitu ya. Kita sebetulnya punya beberapa perusahaan semiconductor di Indonesia, tapi kita kehilangan, kita tidak menjadi bagian global production networks. Sementara Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina itu mereka menikmati perubahan ini. Nah ini yang menurut saya nanti tantangan ke depan nih 2025, kita tahu bahwa Presiden Trump terpilih gitu kan, kemungkinan akan mengulangi cerita yang sama. Nah sekarang tinggal kita bagaimana menyiapkan perpindahan investasi ini gitu ya. Jadi itu yang kelihatannya harus mulai disiapkan. Saya rasa sih itu yang terakhir, mungkin saya setuju bahwa impor yang terkait dengan barang akhir konsumen mungkin kita perlu antisipasi. Tetapi di saat yang bersamaan ada juga impor untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, gitu ya. Jadi dan sektor manufaktur banyak yang masih membutuhkan. Karena kayak misalnya kita lihat Vietnam dan Thailand, mereka kan dua negara yang ekspornya juga cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat komponen ekspor Vietnam dan komponen ekspor Thailand, komponen impornya dari barang yang diekspor di dua negara ini juga cukup besar.
cukup tinggi gitu ya. Tapi Jadi mungkin untuk bahan baku atau bahan penolong gitu ya untuk Pak? bahan Jadi baku dan untuk bahan produksi lagi. penolong, betul betul, karena itu yang dibutuhkan sektor manufaktur. Karena ini yang menjadi tantangan buat sektor manufaktur. Banyak kebutuhan untuk input yang mereka masih butuhkan. Memang kita perlu perlahan-lahan diproduksi di dalam negeri gitu ya. Tetapi akibat dari restriksi impor untuk kebutuhan manufaktur ini menyebabkan cost untuk operasional menjadi tinggi. Jadi misalnya yang sering dikeluhkan adalah capex, capital expenditure ya, untuk inovasi, untuk ekspansi itu di Indonesia itu 20-30% lebih tinggi gitu. Nah, salah satunya adalah restriksi impor ini. Nah, kalau kita berpikir secara holistik, nggak cuma hilirisasi aja, tapi ini ada sektor manufaktur, ada perdagangan, ada agriculture. Ini sama-sama harus mendapatkan porsi perhatian yang sama gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Setuju. Menarik ya, tadi PPN juga, terus tadi import. Sebenarnya PR pemerintah ke depan cukup harusnya mendetailkan itu ya. Iya. Dan itu kayaknya harusnya memungkinkan karena kan sekarang secara proporsi lebih banyak ya, bisa dibagi-bagi juga Kementeriannya tugasnya. Misalnya tadi PPN, siapa sih yang seharusnya dapat PPN objek pajak apa yang bisa dikenakan PPN 12%. Kemudian tadi juga soal impor yang mana, karena memang kami Kompas juga sering melakukan beberapa kajian, salah satunya terkait dengan impor itu ternyata impor barang konsumsi kita justru tinggi kan Pak, sementara untuk yang tadi Pak Teguh sampaikan yang untuk menjadi bahan baku atau mungkin bahan penolong yang mestinya bisa mendorong industri begitu ya, manufaktur, jadi agak tertekan ditambah dengan biaya yang tinggi, akibatnya tadi harus mengerem, efeknya ke PHK misalnya. Kita lihat juga kan PHK kalau kita melihat data Kementerian Ketenagakerjaan itu naik ya 2024. Ya, Nah, ini lebih naik dibandingkan dengan kira-kira 2023. ke depan akan seperti apa nih? Akankah berlanjut atau mungkin much better di tahun depan atau seperti apa? Bu Elisa mungkin kira-kira. Atau gantian deh. Ya. Ya, selagi pemerintah strateginya masih keliru, paradigmanya nggak berubah gitu ya dibandingkan dengan yang sama seperti rezim kemarin, ya kurang lebih akan terus berlanjut ya. Kalau misalkan salah strategi. Tapi kan ini semua bergantung dari strategi yang diambil. Nah, jika pemerintah mengambil strateginya yang berbeda pendekatannya gitu kan, yang melibatkan kolaborasi antar aktor segala macam dan memanfaatkan APBN ini sebaik-baiknya untuk menjadi captive marketnya masyarakat, terus juga kebijakan moneternya yang support terhadap pengembangan sektorial. Nah, ini setidaknya akan membuat kita lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini. Tapi itu ya kembali lagi ke strategi pemerintah. Nah, kalau kita intip strategi pemerintah ke depan, ini itu kan ada hilirisasi 36 komoditas ya kalau nggak salah. Nah, setengahnya itu hilirisasi mineral lagi Pak. Tetap di mineral. Yang jadi primadona sekarang ya. Tetap mineral. Nah, terus ada juga beberapa sektor di agromaritim dan dia di pertanian seperti misalkan kelapa, terus juga rumput laut. Nah, ini sebenarnya juga kita sedikit kok hanya komoditas itu saja sih yang diunggulkan dan jadi prioritas pemerintah. Kalau misalkan ada daerah nih, yang dia nggak punya kelapa, yang dia nggak punya rumput laut, terus dia industrinya nggak dibangun, kan nggak bagus kan? Nah, bagusnya ini pemerintah tuh ya di setiap daerah itu melakukan pemetaan industri mana yang sangat-sangat potensial untuk dikembangkan. Jadi membangun industri-industri kecil menengah aja, nggak usah yang gede-gede yang sampai Middle class ya. ya middle class. Nah, misalkan nih salah satu contoh yang bisa kita bangun hilirisasinya itu misalkan cabai. Betul. Nah, Indonesia ini masih ngimpor cabai pasta sama cabai bubuk dari India. Padahal itu kan bisa kita olah kan di sentra-sentra produksi. Kemarin harga cabai anjlok sampai 20 ribuan. Padahal biasanya kan 50 ribu, Tinggi, kalau nggak 100 ribu bahkan gitu kan. Nah, kalau misalkan setidaknya ada industri pengolahan skala kecil menengah di daerah, ini kan cabai ini hampir semua daerah di Indonesia bisa ditanam. Produksi. Iya. Setidaknya bisa lah ya hampir seluruh daerah gitu kan. Nah, ini kan kalau di sentra-sentra produksi dibangun tadi industri-industri skala kecil menengah, setidaknya ini si cabai ini bisa diolah menjadi bubuk atau menjadi pasta. Jadi kan nggak perlu memerlukan teknologi yang amat sangat ya nggak high tech banget lah ya untuk mengolah jadi Basic pasta bisa lah ya. basic lah bisa gitu Dan kan. menghidupkan roda Dan menghidupkan roda ekonomi. ekonomi di daerah. Dan
benefitnya selain penciptaan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian di daerah, juga harga pangan kita bakal stabil kalau hilirisasinya dibangun. Jadi selama ini harga pangan kita kenapa sangat-sangat fluktuatif itu karena hilirisasinya tidak dibangun dengan baik. Nah, makanya lebih baik kita ini mendorong semua daerah untuk membangun industri potensi sesuai potensinya. Oke. Nah, jadi nanti pemerintah daerah ini udah mengidentifikasi apa. Nah, orang-orang ini kalau misalkan pulang kampung nih Lebaran, kan mereka bakal melihat nih potensi daerahnya apa yang bisa dibangun. Diaspora daerah itu kan setidaknya bisa membangun industri kan, bisa Ya. jadi Iya. investor lah. Iya. Ayo kita keluarga besar investasi pengolahan cabai gitu kan, Mm. jadi cabai bubuk gitu. Nah ini kan hal-hal yang ini yang sebetulnya yang bisa kita optimalkan gitu di daerah-daerah ini. Terus juga selain misalkan cabai yang kita masih impor, misalkan kelapa. Indonesia ini produsen kelapa terbesar keempat di dunia. Tapi kita masih impor Masih tepung kelapa, terus Minyak. masih impor juga kelapa kering itu loh. Kering. Kayak itu bisa kita produksi Produksi sendiri, sendiri. nggak perlu kita impor gitu kan. Nah, ini terjadi karena nggak ada linkage antara UMKM ya atau industri skala kecil menengah ini terhadap industri besar. Ini yang menyebabkan kenapa hampir 70% lebih apa kalau nggak salah bahan baku penolong impor kita itu industri itu ya karena Dari nggak ada linkage dari hulu sampai hilir. Jadi misalkan nih kita ada hulunya, hilirnya aja, intermediate-nya nggak ada. Nggak ada, Jadi iya, industri iya. kita kan keropos di tengah nih. Makanya kenapa terjadi deindustrialisasi itu karena itu. Karena itu. Salah satunya karena Salah satunya itu. Padahal Karena slogan-slogan kemitraan udah Oh, bergaung terus iya. dari lama ya. nah ini karena apa? Nggak ada yang orkestrasi. Ayo misalkan nih, ini misalkan ini deh, ada kementerian gitu yang mengidentifikasi kebutuhan setiap industri apa aja nih di list. Setidaknya kan, oh ini yang bisa diproduksi dalam negeri, ini yang tidak. Dengan adanya informasi tadi, ini bisa disampaikan ke kelas, maksudnya di apa industri kelas yang kecil menengah ini, skala kecil menengah. Ayo kamu bikin ini pasarnya jelas ke sini gitu. Nah kan pemerintah tuh harusnya bekerja seperti itu, Iya. menemukan supply demand kan. Iya, betul. Kalau misalkan ini nggak ketemu ya, ini nggak maju, ini impor Iya, terus. betul. Bisnis matchingnya nggak jalan. Bisnis Jalan. matchingnya nggak Bisnis matchingnya jalan. Nah makanya perlunya linkage itu apa? Dimulai dari informasi kebutuhan dulu. Industri ini kebutuhannya apa? Sekiranya yang bisa dipenuhi di dalam negeri dan itu bisa dikembangkan dan masyarakatnya didampingi, diberikan insentif yang misalkan KUR atau misalkan ada pendampingan dari dinas UMKM, koperasi segala macam gitu. Nah ini kan akan menggerakkan roda perekonomian di daerah yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya roda perekonomian Indonesia secara nasional akan jalan gitu. Jadi ya itulah strategi yang harusnya diambil oleh pemerintah. Nah tapi di di RPJMN itu ya komoditasnya tuh kayak terbatas tek cuma segini gitu. Sisanya ya udah gitu. Kurang perhatian istilahnya. Padahal sebenarnya kita kurang apa ya? Kita kan bilangnya, kita tuh kan dikatakan sebagai negara yang punya potensi hayati yang banyak. sangat besar gitu. Tapi kita punya permasalahan tadi, kita mungkin belum menemukan ininya pengelolaannya seperti apa gitu. Nah, kembali lagi nih ke soal tadi manufaktur misalnya.